Kalau di sini nih saya lihat kebanyakan kayaknya peninggalan-peninggalan sejarah di Nusantara seperti itu Ya ya. betul Pak, kalau yang ini areanya yang dikelilingi ini sudah dari Indonesia semua. Kayak yang di sebelah sini ini dari Pulau Sumatera. Ada dua kerajaan, yang pertama itu Samudra Pasai sama Aceh Darussalam. Kalau yang di sebelah sini ini dari kerajaan di Jawa, ada Mataram Islam, nanti disusul sama Demak, sama nanti beberapa etalase yang khusus dari zamannya Wali Songo. Oh, gitu. Tapi ini masih ada dari Turki loh ya. Ya, kalau yang ini itu dibuat kayak gitu ya? betul. Replikanya kuda perang Turki sama prajurit yang memakai baju zirah tadi yang di depan. Tadi itu ya? Iya betul. Di sini buat maskotnya musim panen. Kita bisa melihat satu persatu dari peninggalan era apa yang ada di Nusantara ini, Pak ya. Nah, kalau yang di zona ini dari mana, Pak? Yang mana yang ini, Pak? Yang ini dari Pulau Sumatera. Jadi ya? ada kerajaan Samudra Pasai. Jadi etalase ini dua ini dari Samudra Pasai. Ada contohnya peralatan ya? perang yang masih tradisional. Kalau Indonesia itu masih belum seperti tadi yang di Turki udah maju, terbuat dari besi baja. Ini masih terlihat pakai kayu. Terus ini ada senjata tradisional, iya. Keris-keris ini ada yang dari Bugis, dari Bima, dari Lombok, dari Aceh, sama dari Jawa nanti. Jawa. Sekarang kita ke tempat yang etalase selanjutnya. Iya. Kalau yang ini dari kerajaan Aceh Darussalam. Jadi masih tetanggaan sama tadi Samudra Pasai. Kalau yang di Aceh Darussalam ini kita punya koleksi baju-baju zaman dulu, terus ada koleksi peci. Nanti di sini ada baju yang dari Turki, tapi nanti ada hubungannya sama yang punyanya Aceh. Sama nanti ini ada alat musik Pak, rebana besar khas mereka. Terus itu ada contoh koin emas dari Aceh Darussalam. Nah, kalau kita sekarang ini kayaknya peninggalan sejarah atau peninggalan-peninggalan zaman dulu itu ini kayaknya di seputaran Nusantara Jawa seperti itu. Nah, ini kebetulan ada maskotnya yang di sini yang bisa menjelaskan semuanya. Nanti di area ini itu dari Jawa mana, dan ini peninggalannya ada wayang, ada gong, ada gamelan-gamelan Jawa seperti ini. Mungkin beliau nanti bisa menjelaskan dari mana. Mbak Win, monggo. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam. Oh iya Mbak Win, ngapunten selamat siang. Iya, selamat siang. Mbak Win bisa dijelaskan kalau ini peninggalannya dari Nusantara sendiri ya, selain tadi ada dari Turki, dari India dan yang lain gitu. Iya, ini dari Nusantara sendiri. Jadi tadi di depan ada dari Ottoman, ada dari Mughal, Cina, terus masuknya penyebaran Islam di Nusantara. Kalau yang ini gamelan ini dari daerah mana Pak? Nah, kalau yang di area sini, ini sudah masuk eranya Wali Songo. Oh gitu. Jadi sebelum Wali Songo tadi, setelah dari Islam di mancanegara, itu kan ada dari kerajaan Islam di Nusantara. Setelah kerajaan Islam runtuh, kemudian masuklah Wali Songo di tanah Jawa. Jadi ini seputaran Wali Songo yang di sini. Ya Mbak Win, berarti ini di sekitar tahun 1500 atau abad ke-14 Iya, seperti benar. itu. Mbak Win, mungkin kita bisa berjalan ke atas di sini. Kalau ini kan ada papan kayu yang bertulisan huruf Arab seperti itu. Ini sebagai apa gitu Pak? Kalau ini biasanya untuk hiasan dinding hiasan rumah. dinding. Iya, kayak gitu. Terus ada tempat-tempat seperti ini juga ada tulisan-tulisan kaligrafinya. Itu ada yang digunakan tempat mangkuk kayak gitu. Terus, nah ini ada bonang di sini, alat musik bonang. Iya. Karena terkenal dari penyebaran agama Islam di zaman Wali itu melalui gamelan-gamelan musik gitu ya Mbak. Jadi media dakwahnya itu kan memang macam-macam. Ada yang dari pemerintahan, ada seni, budaya dan lain-lain. Salah satunya dari Sunan Bonang ini melalui alat musik bonang. Oke Mbak Win, kita bisa ke tempat yang lain? Bisa. Seperti yang di belakang kita ini apa Mbak? Kalau yang di etalase ini, yang di ruangan ini loh. Ya, kalau untuk selanjutnya, untuk yang di ruangan ini masih dari Wali Songo juga. Tapi untuk yang di belakang kita di sini, ini ada wayang. Jadi wayang ini merupakan salah satu media dakwah dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Jadi dulu beliau tuh mensiarkan agama Islam melalui wayang ini yang digunakan sebagai media dakwahnya. Ini ada wayang kayu juga loh Mbak ya? Iya, jadi di sini nih wayangnya macam-macam.
ada wayang kulit, ada Wayang kayu, wayang golek, wayang golek. ya yang deretan di bawah ini wayang golek, terus ada ini yang pakai belangkon kayak gini, ini namanya wayang tengul. Wayang tengul. Jadi macam-macam media awalnya dulu dari wayang dan lain-lain. Selanjutnya setelah dari koleksi-koleksi wayang tadi, itu masih banyak koleksi-koleksi yang lain. Jadi di sebelah etalasenya wayang itu ada koleksi-koleksi dari Kerajaan Mataram Islam kayak gitu. Nah sebenarnya untuk koleksi-koleksi di etalase Mataram Islam itu memang tidak terfokuskan di Mataram Islam saja, tapi banyak yang lainnya seperti koleksi-koleksi dari Madura, terus ada buku perjanjian Giyanti dan lain-lain. Nanti kita bisa lihat sama-sama, termasuk ada mata uang koin dirham dari eranya Kerajaan Islam Samudra Pasai. Samudra Pasai. Iya, jadi nanti kita bisa lihat seperti apa wujud atau bentuk dari koin dirham. uang itu. Ya, terus ada dari Kerajaan Islam di Goa. Itu ada mata uangnya juga, itu namanya koin Jinggara. Nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke Mbak Win, kita bisa ke tempatnya ya. Bisa? Oke, monggo Mbak. Silakan. Mbak Win, sekarang ini kan ini kayak nuansa bahula atau tempo dulu ya. Iya, Ini benar. di sisi kanan kita ini ada beberapa beberapa sket ya, yaitu sebuah gebyok. Kalau bahasa orang sini itu gebyok yang terbuat dari kayu jati atau kayu Iya, mauni benar. seperti itu. Ini dari daerah mana Mbak? Dengan ukiran kaligrafi yang sangat cantik seperti ini. Iya, jadi ini udah masuk ke rute terakhir di zona 2 ya teman-teman. Nah, kalau yang di sini ini ada seni ukir yang sangat luar biasa. Ini seni ukir dari Madura. Dari Madura. Iya, dari Madura. Semuanya ini dari Madura ya? Iya, dari Madura. Jadi ini seni ukir khas dari Madura. Nah, di sini ada tulisan-tulisan Arab atau kaligrafinya. Itu yang menandakan adanya sejarah Islam waktu itu di sana. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada ruangan zona diorama. Jadi zona dioramanya ini namanya biasa kita kenal dengan diorama Cheng Ho. Karena ini nuansa Chinese dari seorang Cheng Ho yang dulu pernah datang ke Nusantara membawa pasukannya kurang lebih 27.000 pasukan dengan armadanya kurang lebih 300-an armada kapal. Kapalnya apa itu? Kapal Cheng Ho seperti yang ada di sana. Kalau nanti mau foto-foto bisa coba gitu ya. naik ke kapal Cheng Ho-nya di sana. Jadi selain ini peninggalan cerita sejarah di zaman Cheng Ho, juga untuk foto-foto. Untuk foto-foto tentunya. Seperti yang kita lihat di sini, ini ada apa saja Mbak di sini? Nah, untuk yang di ruangan Cheng Ho ini atau di zona diorama Cheng Ho ini, selain ada kapal di sana, ada juga ini replika Masjid Cheng Ho. Mungkin teman-teman di rumah yang sudah pernah berkunjung ke Masjidnya Cheng Ho seperti di Pasuruan mungkin atau di kota-kota yang lainnya bisa juga mengabadikan fotonya di sini ya. Kalau berkunjung ke Museum Islam. Walaupun hanya miniatur. Iya. Itu. Kalau ini Mbak, yang di Nah, depan kita kalau ini ini ada gerobak. ada nuansa unsur perdagangan di sini. Jadi di sana ada toko buah, terus ada gerobak. Nah, di belakang kita ini ada toko obat herbal. Kayak gitu. Berarti ini memang diorama ini khusus untuk dikisahkan di zaman-zamannya Cheng Ho seperti ini. Iya, benar. Tapi bisa digunakan untuk foto-foto. Oh gitu. Iya, yang mau mengabadikan momen kunjungan ke sini, selain dari ruangan yang di depan tadi, bisa berfoto-foto di sini juga. Mbak Win, tolong bisa disampaikan, Museum Islam atau Museum 3D ini berada di mana sih Mbak? Gitu. Nah, buat teman-teman di rumah yang bingung, kita ini lagi di mana sih? Nah, kita ini lagi ada di Museum Islamic 3D, tepatnya satu area dengan wisata Bahari Lamongan. Teman-teman di rumah pasti udah tahu dong ya, wisata Bahari Lamongan di mana. Lokasinya di luar, di samping kiri patung kepiting. Oh, gitu. Oke Mbak Win, kita ke zona mungkin terakhir ini. Iya. Oh, gitu. Oke pemirsa, kita ke zona yang terakhir. Nah, ini zona terakhir. Jadi di zona terakhir itu ada meja-meja, namanya adalah meja history board game. Jadi biasanya itu di situ ada peta penyebaran agama Islam di Nusantara yang dikemas dengan permainan gambar atau video secara 3 dimensi. Ada juga miniatur masjid, yaitu miniatur Masjid Agung Banten.
Jadi dari masa pembangunannya itu di eranya Sultan Maulana Yusuf pada abad ke-15. Jadi beliau itu Sultan ketiga. Kayak gitu. Nah, pemirsa, terima kasih yang sudah selalu mengikuti perjalanan saya. Terima kasih Mbak Win atas penjelasannya semuanya gitu. Jadi saya saat ini berada di sebuah museum, insya Allah di Jawa Timur terbesar gitu Mbak. Bisa dikatakan seperti itu. Terbesar dan terlengkap, alhamdulillah. Dan keberadaannya itu di wisata Bahari Lamongan gitu pemirsa. Jadi di tempat museum Islam ini atau museum 3 dimensi seperti itu banyak menceritakan adanya benda-benda peninggalan sejarah dari mulai negara Turki, dari India, ada juga dari Cina dan juga yang jelas Nusantara dong seperti itu. Itu ada di Museum Islam atau Museum 3D yang ada di wisata Bahari Lamongan. Nah, seperti tadi ya proses-proses pengambilan gambar kita yang ada di Islamic Museum, Islamic Art Museum yang ada di wisata Bahari Lamongan. Oke, terima kasih yang selalu menonton konten-konten kita. Sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.